Kemudian ada tip dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang namanya manusia bisa jadi di saat mendengar sanjungan dari seseorang, bisa saja dia selamat menisbatkan semua kebaikan yang dilakukan langsung kepada Allah. Cuma ada saatnya kepleset, dia menikmati itu semuanya. Nah, menikmati. Lalu masuk wilayah ujub. Siapa dulu? Saya kok. Rusak hatinya. Riya juga. Bagaimana dengan yang demikian itu? Imam Ghazali mengajarkan bahwa riya yang sudah terlanjur bisa diobati, yaitu dengan cara melakukan pekerjaan yang serupa, akan tapi kita sembunyikan. Makanya ini adalah satu hikmah. Nabi pernah menyebutkan tentang orang tulus, orang ikhlas itu kalau bersedekah itu tangan kanannya bersedekah seolah-olah tangan kirinya tidak pernah melihatnya. Namanya sedekah sirri, sedekah sembunyi. Ini harus kita bahas nih di pungkasan ini, karena apa? Nanti bahaya sekali di saat orang pada takut riya lalu malah tidak berbuat baik. Riya kan dosa gede, ancamannya berat. Wah, daripada saya riya mending saya nggak sedekah, kacau nanti, jadi pelit semuanya. Maka ada hadis sedekah sirri, hadis tentang sedekah sembunyi. Ini kalau memaparkan, menjabarkan atau menghadirkannya salah, ini jadi senjata bagi orang pelit. Orang pelit paling senang dengan hadis sedekah sembunyi. Coba saja kalau dia diajak sedekah, ya akhi sedekah bismillah, sedekah aja kok pamer-pamer. Bukankah Nabi ngajarkan kalau sedekah sembunyi-sembunyi? Memang dia pelit ya, bukan sedekah juga, dia sembunyi juga enggak, hati-hati. Maka hadis sedekah sirri, makanya kalau ada orang dikit-dikit menyebarkan sedekah sirri itu biasanya orang pelit. Orang yang lain bersemangat mengajak sedekah, ayo sedekah, sedekah, sedekah. Tak-taunya ada nyumbang, alhamdulillah saya bisa memberikan bantuan ini. Dianya langsung ngomong, sedekah aja kok pamer-pamer, bukankah Nabi mengajarkan sedekah sirri? Lah ini memang dia orang pelit ya. Percaya juga, pelit dia. Orang ikhlas tidak perlu seperti itu. Nah, sedekah sirri itu adalah untuk menawar riya tadi, menawarkan riya. Jadi riya yang ada di dalam hati kita itu bagaimana agar sirna, adalah dengan sedekah sirri tersebut. Tapi sedekah zahir, sedekah jahri itu juga punya makna. Ada makna tarbiyah, pendidikan buat yang lain. Ada sedekah terang-terangan. Sehingga Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau sedekah itu tidak hanya sirri saja. Karena Nabi sendiri Nabi tidak mengajarkan sedekah hanya sirri saja, enggak. Bahkan berita tentang orang-orang dermawan lihat diceritakan, itu kan tidak sirri. Sayyidina Abu Bakar mendermakan semua hartanya, Sayyidina Uthman 2/3 hartanya, si fulan ini kan sedekah terang-terangan, bukan sirri. Makanya sudahlah, jangan pakai sedekah sirri-sirri. Sedekah sirri itu juga hadis sedekah sirri untuk pribadi, bukan untuk disebar-sebar begitu. Ya, ini pernah suatu ketika ada satu diskusi di antara hamba-hamba Allah ini tentang sedekah, Anda bisa beri apa gini. Tiba-tiba ada orang nyeletuk, sedekah itu sebaiknya disembunyikan aja ya akhi, nggak usah pakai terang-terangan, ini kan rusak namanya. Dia pelit, dia pelit dia. Sebenarnya dia nggak bisa sedekah dia. Coba saja, dia paling pelit dia. Bukan begitu. Sedekah sirri itu adalah untuk memerangi riya. Sedekah sirri harus ada sedekah sirri itu. Tapi sedekah terang-terangan bukan terlarang. Bahkan kisah dermawan-dermawan yang nyampe kepada kita ini kan karena sedekahnya diketahui oleh orang. Kalau sirri gak tahu, ada beritanya. Nah, sengaja kita tutup tentang hadis sedekah sirri ini agar tidak dipakai oleh orang seenaknya untuk memperkuat kekikirannya, kebakhilannya. Ini. Nah, diantaranya Imam Ghazali mengisyaratkan bahwa sedekah sirri, Imam Ali bin Abi Thalib kalau sedekah dibagi 4.
Kalau punya uang, anggap saja kalau saat ini punya 4 juta, 1 juta disedekahkan di siang hari, 1 juta disedekahkan di malam hari, 1 juta disedekahkan di terang-terangan, 1 juta disedekahkan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena beliau ingin bahwasanya ada yang diterima. Dan antara sedekah sirri dengan sedekah jahri ternyata saling menolong. Kalau orang sedekah terang-terangan, Anda sedekah 100 juta terang-terangan agar dicontoh oleh orang lain, pahalanya gede. Ya ikhwan, Masya Allah, yuk kita program pembangunan apa ini. Bismillah, saya mulai 100 juta. Bismillahirrahmanirrahim. 100 juta. Yang lain tergugah, semangat ikut Anda. Anda dapat pahala sama mereka sebanyak orang yang bersedekah, Anda dapat pahala. Cuman kan setan berbisik, hebat kamu, sedekahmu ditiru oleh orang, wah hebat kamu. Mulai masuk riak ini. Maka di saat riak mulai tumbuh di hati ingin merusak 100 juta, maka masuklah sedekah sirri. Nah itu untuk merangi sedekah riak itu. Maka jahri dengan sirri itu seiring. Kalau sirri saja bohong itu nanti. Jadi sirri baru berlaku benar setelah jahri, setelah sedekah terang-terangan. Maksudnya apa? Aduh, 100 jutaku banyak orang dengar, kacaunya. Yang bisa rusak ini. Kalau begitu, hei hawa nafsu, engkau menikmati ya dengan sedekah 100 juta kemarin, didengar oleh orang, lalu ditiru semuanya sampai bangunan jadi gara-gara kamu. Hebat kamu, kasih contoh yang baik. Dan lagi sumbanganmu paling gede lagi. Hei hawa nafsu, kau menikmati itu. Oke. Sekarang langsung diketik. Transfer juga yang sama, 100 juta sembunyi. Katakan bahwa saya hawa nafsu, 100 juta aku kasih lagi ya, nggak ada orang lain tahu. Mau ngomong apa kau? Begitu. Jadi sedekah sirri itu punya makna untuk menyelamatkan sedekah jahri. Jangan orang hanya gembar-gembar sirri saja. Orang pelit itu. Percaya. Orang pelit kalau dikit-dikit pegangannya sedekah sirri, sedekah sirri, sedekah sirri. Sirri itu pun tidak perlu diucapkan oleh dia. Kalau sedekah sirri diem-diem beneran. Sedekah sirri disebut-sebut nggak sirri lagi. Yang penting kan sedekah sirri, sedekahnya kok ngomong. Dia tuh sudah ngomong kalau dia sudah sedekah. Maka sedekah sirri itu diem betul. Makanya riya itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Seperti kita sebutkan kemarin di pagi. Nah, seperti itu. Jadi kita tutup bahwasanya jangan sampai ada sebagian orang yang takut berbuat baik, tidak mau berbuat baik karena takut riya. Nah, ini masuk wilayah syirik asghar. Dikatakan oleh Qatiyat atau Fudail, dikatakan oleh Minas Shalihin, mengatakan bahasanya tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Kalau ada orang meninggalkan satu kebaikan karena takut dilihat bilang riya, itu sudah riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau berbuat karena manusia syirik, naudzubillah. Baik, intinya jangan sampai di saat kita bicara tentang riya, tak taunya salah paham, malah mematikan semangat berderma. Oh tidak, harus semakin semangat berderma. Dan hati sedekah sirri itu adalah untuk memerangi riya, bukan untuk pamer. Sedekah sirri kok pamer, itu kebohongan. Jadi sedekahlah terang-terangan dilihat oleh orang agar jadi contoh. Kemudian setelah itu perangi dengan sedekah sirri agar hati Anda tetap terjaga. Dan ingat, riya merugikan kita dan nanti orang riya akan dipermalukan oleh Allah. Semoga Allah menjaga hati kita, memberikan kepada kita ketulusan dan beramal baik. Di saat amal kita dilihat oleh seseorang, semoga tidak merusak hati kita. Dan di saat kita bisa beramal baik secara sembunyi, semoga itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.